Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita mengaji lagi di As-Sadaah Channel, dan juga alhamdulillah juga dengan para teman-teman, para kawan-kawan, dan tentunya Ustadz Zainullah. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Dan baik. juga Akang Rudi, Akang Samsul, yang juga barusan selesai bekerja. Bagaimana pekerjaannya, Kang? Alhamdulillah sudah Ya, selesai. karena ingin menimba ilmu juga, ingin nimbrung dalam situasi Ramadan dalam mencari ilmu, kita di sini berkumpul untuk berdiskusi dan kemudian mencari ilmu. Di bulan suci Ramadan ini kita kemarin di episode sebelumnya banyak pertanyaan-pertanyaan dari para penonton Ustadz, dan juga pertanyaan-pertanyaan dari para penonton tentang masalah onani. Mungkin juga kita bisa sampaikan ke Akang Rudi dan juga Akang Samsul dan juga saya pribadi tentang hukumnya onani di bulan puasa, Ustaz. Nah, seperti itu. Karena berhubung ya hari ini memang bulan puasa, tentunya tidak ada kopi, Ustaz. Mohon maaf ya. Udah ada rokoknya. Iya, seperti itu. Monggo Ustaz. Baik. Terima kasih. Saya sampaikan kepada teman-teman. Ada Kang Rudi di sini, juga ada Kang Samsul, ya, ada Kang Andre tentunya, presenter kita, ya. Ini menindaklanjuti daripada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman para pemirsa atau para penonton, ya. Maaf ya, saya agak sedikit ya mengerjitkan mata karena ini suasana di siang hari gitu ya. Agak silau gitu ya, agak silau. Agak serdup gitu. Ya, agak silau, agak serdup. Baik, ini begini, kalau berkaitan dengan onani yang dilakukan oleh para remaja yang belum menikah tentunya. Ini begini. Hukumnya ya jelas berdosa karena dilakukan di bulan Ramadan, di bulan puasa, ya. Artinya dia melakukan di bulan yang suci, apalagi di siang bulan Ramadan, ya. Tentunya di situ dosa. Cuma ya permasalahannya di sini tidak hanya sekedar dosa. Mungkin pertanyaannya begini, mungkin barangkali ya, yang mungkin yang bisa saya tangkap dari pertanyaan-pertanyaan para pemirsa, ya, di As-Sadaah Channel tentunya. Bagaimana hukum seorang remaja yang onani di siang hari di bulan Ramadan? Apakah sama hukumnya dengan orang yang membatalkan puasanya dengan berjima atau berhubungan suami istri? Ya. Nah, orang yang berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan, di siang hari maksudnya, ini kan wajib bayar kafarat, ya, wajib bayar kafarat. Lah, bagaimana sekarang jika orang yang onani atau istimna, ya, orang yang onani kan juga mengeluarkan spermanya atau menikmati ya rangsangan libidonya, apakah juga bayar kafarat begitu? Nah, ini begini. Jelasnya tidak sama antara orang yang berhubungan suami istri dengan orang yang melakukan onani. Artinya hukumnya tidak sama. Nah, orang yang tersebut, ya, orang yang onani, remaja gitu ya, itu berdosa, ya, dan tidak usah membayar kafarat, tidak usah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, gitu ya. Ya. Di sini dijelaskan di dalam kitab,
di I'anatut Thalibin ya, juz 2 halaman 271 yang penggalannya begini, qauluhu labil istimna fala yajibul kafaratu ala man afsadahu bil istimna li'anna an-nassi warada fi khususil jima'i ila akhirih. Sehingga orang yang melakukan onani itu berdosa dan wajib mengqodoi, tapi tidak usah membayar kafarot. Ya, beda halnya orang yang membatalkan puasanya di siang hari dengan berhubungan suami istri. Lah itu kalau kayak gitu tuh bayar kafarot. Begitu. Artinya puasa itu batal, Ustaz. Ya jelas, puasanya batal ya, batal. Beda halnya dengan keluar spermanya itu hanya menghayal. Ya. Dia tidak batal puasanya. Oh, walaupun dia tidak tidur? Iya, tidak tidur. Misalkan duduk-duduk terangsang dengan sesuatu yang terhayal, kemudian dia keluar sperma dengan tanpa mubasyarah. Tidak ada sentuhan di situ, tiba-tiba ya keluar begitu saja, ya tidak ada batal. Tidak batal. Lah beda dengan halnya kalau di umek-umek ya. Iya. Itu batal, itu bisa batalkan. Itu karena ada sengaja di situ. Lalu ini Ustadz, ini kan untuk yang remaja laki-laki kan begitu Ustadz. Tentu kan untuk yang remaja perempuan itu kan ada juga yang katanya orang-orang itu Ustadz. Jadi ada masturbasi begitu. Ya. Itu bagaimana hukumnya? Kalau di bulan puasa bagaimana hukumnya? Kalau tidak di bulan puasa hukumnya juga bagaimana Ustadz? Itu kan perlu dijelaskan. Apakah kalau di bulan puasa itu memang masturbasi itu juga haram kan begitu? Ini kan kita kan buta terkait itu semua. Apalagi di bulan puasa kan begitu. Nah, selain itu apakah masturbasi itu juga perlu membayar kafarot atau tidak Ustadz? Begitu Ustadz ya. Iya. Terima kasih Ustadz. Iya, ini sangat menarik ya perbincangan kita pada siang hari ini ya. Walaupun suasananya agak panas ya. Cukup sejuk dengan angin-angin ya. Ya. Walaupun tanpa rokok dan kopi ya, karena ini memang suasana Ramadan ya. Nah, orang yang masturbasi itu sama, namanya istimna bil yad, yaitu berenak-enakan dengan tangannya sendiri gitu. Entah itu pakai jari ataupun menggunakan alat-alat yang lain. Ya, itu hukumnya tetap berdosa ya. Apalagi di bulan suci Ramadan melakukannya di siang hari, itu puasanya jelas batal. Nah, cuma permasalahan saat ini kebanyakan orang-orang perempuan atau anak remaja ya, yang anak remaja putri itu ketika masturbasi itu kebanyakan dari antara mereka tidak mandi. Lah saya tanya kenapa kok tidak mandi? Lah kita kan tidak berhubungan suami istri. Loh padahal seorang perempuan yang masturbasi apalagi mencapai klimaks atau yang dikatakan orgasme gitu ya. Orgasme itu kan mengeluarkan mani, juga mengeluarkan cairan warna putih kental begitu ya. Lah itu itu sudah mewajibkan dirinya mandi. Nah, ini banyak anak-anak remaja yang ketika terangsang dengan sebuah tontonan atau hayalan mereka sehingga mereka melakukan masturbasi ya untuk mencapai kepuasan dirinya, itu mereka tidak mandi. Alasannya yaitu katanya karena tidak begini. Loh itu yang salah. Orang yang onani, orang yang masturbasi ya, itu tetap wajib mandi apabila sudah ejakulasi bagi seorang laki-laki dan sudah orgasme bagi perempuan, remaja putri. Nah, ini jarang sekali anak-anak itu paham. Ya, namanya anak remaja kan kok ingin tahuannya semakin tinggi ya. Kalau berbicara hukum ya jelas haram ya, haram menurut Imam Syafi'i itu haram ya. Apakah itu sama dengan zina atau hanya sekedar dosa biasa saja? Ini kan perlu juga, saya pikir perlu begitu Ustadz, karena ini kan menyangkut kalau dikatakan zina berhubungan dengan orang lain yang belum menikah kan begitu. Maksudnya
apa berat hukumnya? Berat hukumnya. Apakah sama dengan Timbangan zina? hukumnya Nah, itu. Ustaz. Apakah ini bisa disamakan dengan zina atau Ada hanya sekedar lain? dosa Nah. pada Gusti Allah saja begitu? Iya. Lah untuk masalah itu namanya dosa, nggak bisa sekedar ya. Dosa ya tetap berdosa ya. Cuma sekarang permasalahan berbeda. Kalau orang yang berzina itu kan harus dicambuk. Ya, harus dicambuk. Kalau zinanya muson dengan orang yang sudah bersuami atau sudah, maka dia harus dirajam, kan begitu. Harus dilempar gitu. Namanya zina muson. Nah, kalau istimna biliyat itu enggak sampai di situ. Walaupun hukumnya khilaf, ya, hukumnya khilaf. Ya, di situ ada yang jelas haram, ada yang makruh dan lain sebagainya. Kami tidak akan menjelaskan masalah itu, cuma yang jelas itu berdosa. Ya, itu berdosa. Loh, ada anak remaja yang sekarang, loh, daripada saya berzina pakai timbangan. Loh, itu namanya timbangan rusak gitu. Itu namanya timbangan rusak. Timbangan kalau tidak dikir ya rusak gitu loh. Namanya timbangan rusak ya podo rusak gitu loh, sama-sama rusak nantinya gitu. Sehingga dengan demikian hukumnya bagi orang yang onani dan masturbasi itu tidak sama dengan hukum orang yang berzina. Hanya saja dia berdosa. Kalau di bulan Ramadan puasanya batal, tapi tidak wajib bayar kafarot. Berarti Ya. wajib ganti. Wajib kodok itu, wajib kodok begitu. Seporan Ustad, nikah dan gula tak sami sarang sekancaan karena dan gula kui bahasa Madura. Oh, oke. Nah, nikah dan gula beda saya tanya kina. Nikah khusus kaum perempuan. Oke. Nah, kaum bebini kak disa Ustad kan head kan itu head mampet. Terus pada jam 12 malam bekto puasa kak disa pas enggak selaki kak disa kepengin Ustad. Terus. Ah, pertanyaan dan gue lo Ustad, menabi kan sebini kutu menabi berhubungan kan kutu mandi dimin Ustad. Oke. Sedangkan selaki kak disa ampun cek terona. Pas takut tak nutut ke bekto imsak. Nah, kak disa katiwan apa hukum Ustad? Menabi tak mandi langsung berhubungan. Oke, sekali Ustad. Oke. Saya jelaskan pakai bahasa Indonesia ya. Karena kule namanya mana? Kakoh. Oke. Mohon maaf kepada semua penonton karena ini memang mengalir, jadi ada bahasa Madura, Jawa pun sekuni-sekuni. Atau perlu ditransit ke bahasa Indonesia. Tentunya langsung aja biar kemudian Ustadz Oh, dan sambil menjawab juga tentunya kan para penonton biar juga paham begitu, seperti itu Ustadz. Ya. Wong juga saya orang Madura ya, orang Madura. Iya, sami. Itu begini, ada ceritanya seorang perempuan yang lagi datang bulan. Ya. Itu di bulan Ramadan juga gitu ya. Nah, tiba-tiba jam 12 itu mampet, dilihat pakai tisu pun sudah tidak ada bercak. Ya, tidak ada bercak darah, itu sudah mampet ya. Nah, tiba-tiba jam 3 sang suami ini bangun. Gitu kan ya. Terus minta berhubungan dengan istrinya. Lalu bingung sang istri, saya ini sudah mampet tapi belum mandi. Kalau saya mandi dulu, ya, ndak nutut nanti waktu imsak. Tak kecapo. Pak kecapok ya, ndak nutut waktu imsak. Lalu bagaimana berhubungannya? Nah, berhubungan seorang perempuan yang setelah haid tapi betul-betul mampet dia, sudah hendak haid lagi, artinya tidak ada darah keluar ya, dan diyakini bahwa darahnya tidak akan keluar, sudah sampai pada batasnya dia haid, kebiasaan dia haid 7 hari misalkan, maka boleh berhubungannya Meskipun tidak mandi. meskipun tidak mandi. Boleh Ustadz. Boleh. Lalu niatnya nanti dijadikan satu. Oh. Ya. Niatnya mandi Ustadz. Ya, ketika selesai berhubungan boleh pakai satu niat, boleh pakai 2 niat, itu juga boleh. Niat mandinya. Niat mandinya yang perempuan. Jadi niat yang pertama, niat saya mandi untuk menghilangkan hadas haid
Fardhu lillahi ta'ala, mandi. Kemudian sudah niat mandi selesai, niat lagi. Niat saya menghilangkan hadas besar. Fardhu lillahi ta'ala. Boleh. Boleh. Ya boleh. Atau pakai satu kali niat saja boleh. Ya. Pakai satu saja boleh. Karena sudah umum berarti itu. Ya, jadi niat saya Jamaah. mandi karena menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Nah, itu sudah mencukupi. Ya, niat hadas besarnya itu sudah mencukupi. Dan tidak perlu niat 2 kali. Ya. Ini di apa namanya, di penjelasan-penjelasan para ulama begitu. Ya. Kira-kira itu barangkali ya untuk Oke. pertemuan kita di sesi ini ya. Atau yang lain? Saya kira cukup dulu. Para akang-akang ini. Karena ini sepertinya sudah mulai hampir maghrib ini Ustaz. Wow, belum. Ini hanya mendung ya. Memang bayangan saya saja ya. Sudah Bayangan teringat kita- kepada kopi gitu ya. Bayangan kita Sudah ini, teringat pada rokok begitu. ya bayangan kita sama, yaitu menunggu adzan maghrib. Sehingga mendung pun terasa sudah hampir maghrib. Ya. Baik, saya sampaikan di sini sampai di sini dulu ya, sampai di sini dulu mungkin penjelasan tentang onani dan masturbasi, juga berhubungan antara suami istri yang belum mempet. Itu saya kira cukup sampai di sini dulu ya. Gitu. Baik, Terima saya- kasih Ustaz. Sama-sama. Saya Terima kasih, kembalikan Ustaz. lagi ke Ini masih banyak sebetulnya. Kita masih ingin bertanya lebih banyak lagi terkait apa saja yang menyangkut bulan puasa ini. Iya, Karena iya. kita kan menjalani kadang tidak terasa begitu Ustaz, kan apa yang kita jalani itu bisa membatalkan puasa, kita tidak pernah merasa itu. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama juga. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Mas Andre ya. Ya. Alhamdulillah cukup menarik ya perbincangan hari ini. Ilmu yang cukup luar biasa, di mana semua orang yang tidak paham akan menjadi paham. Sekecil apapun itu kita bahas hari ini. Jadi kepada penonton, terima kasih banyak telah menonton kami. Terima kasih Ustadz hadirnya, ya selalu bisa hadir dalam acara-acara ngalap ilmu. Kemudian Akang Rudi, Akang Samsul yang bersedia hadir di sini. Menyempatkan diri Ya, dari tadi waktu rumput. jalan-jalan kita panggil Mas Samsul sini. Oh siap, wah langsung. Jadi alhamdulillah, terima kasih semuanya. Mungkin sesi ini, episode ini kita tutup Ya. pada ini. Mungkin di lain waktu kita akan bertemu lagi. Kita akan mengaji lagi tentang masalah apa yang ada di bulan Ramadan. Jangan lupa teman-teman yang di luar sana, para netizen, para penonton, subscribe, komen, like. Ya, tentunya dukungan Anda sangat membantu pada kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.